Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai acara kali ini, yaitu aksi nyata modul 1.1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Dedi Ruswandi, CGP Angkatan 11 dari UPT SMP Negeri 2 Padanganti. Mengawali acara yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Padanganti atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Majelis Guru UPT SMP Negeri 2 Padanganti. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul pada ruangan yang kita cinta ini untuk menyaksikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita sampai alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Baiklah, saya sebagai moderator untuk pembukaan acara ini tentang aksi nyata modul 1.1 budaya positif. Mengawali acara sekaligus pembukaan akan disampaikan oleh sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yaitu kepada Bapak Zenhofer, dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di pagi hari ini kita diberikan kesempatan kesehatan jasmani dan rohani, di mana kita dapat melaksanakan kegiatan yang telah kita rencanakan sebelumnya. Selanjutnya selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, di mana beliau yang telah membawa mengangkat harkat dan derajat manusia dari lembah yang tidak punya keberadaban kepada zaman keberadaban, zaman yang penuh dengan pengetahuan di mana kita rasakan saat ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak calon guru penggerak SMP Negeri 2 Padanganti. Selanjutnya kita hormat Bapak, Ibu-ibu, Majelis Guru beserta presidensi beserta acara pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di mana pada saat ini kita ucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada Bapak calon guru penggerak yang pada kesempatan ini telah berkenan untuk mempresentasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Adapun tema yang akan diangkat pada hari ini berkenaan dengan disiplin positif. Disiplin positif itu sebagaimana kita ketahui bahwa suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin di dalam diri peserta didik tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Ini adalah gambaran bagaimana penerapan disiplin positif itu sendiri. Kita sebagai insan guru, sebagai tenaga pendidik, tentu harus betul-betul memahami betul
bagaimana penerapan disiplin positif itu yang sesungguhnya. Karena dalam penjelasan umum tadi bahwa disiplin positif itu adalah berbentuk bagaimana perilaku siswa itu tumbuh dari dalam dirinya, ya, kesadaran dirinya untuk melakukan sesuatu dan memberikan kesadaran tersendiri untuk dirinya. Jadi bukan dalam bentuk hukuman, bukan dalam bentuk hadiah. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama, bagaimana nantinya disiplin positif itu dapat diterapkan oleh setiap guru. Bagaimana untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan dan digambarkan sejelas-jelasnya oleh penjelas kita nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, di mana prinsip disiplin positif itu sebagai gambarannya adalah untuk menemukan kesadaran internal, tentunya kesadaran internal para peserta didik kita. Bagaimana kita sebagai guru untuk menumbuhkan kesadaran tersebut. Ini adalah tugas yang perlu kita jawab dan kita nanti meminta bagaimana jawabannya, yang nanti akan digambarkan sejelas-jelasnya oleh guru penggerak kita. Kemudian bagaimana untuk menumbuhkan konsekuensi logis bukan hukuman. Nah, ini penekanannya. Disiplin positif itu adalah untuk konsekuensi logis bukan hukuman. Konsekuensi logis ini bisa dilahirkan melalui kesepakatan kelas. Nah, ini kesepakatan kelas inilah di mana kesepakatan kelas itu ibarat kata dapat dikatakan membasuh dari bumi. Artinya tumbuh dari siswa itu sendiri. Siswa sendirilah yang melahirkan apa bentuk kesepakatan yang harus dia lakukan dan apa konsekuensinya. Nah, konsekuensi itulah yang mesti dijalankan. Konsekuensi ini berkenaan dengan perilaku siswa sendiri, bukan berbentuk hukuman. Jadi siswa itu membuat sebuah konsekuensi, membuat sebuah aturan tersendiri, kemudian dia menjalankan dengan kesadaran sendiri, bukan guru yang memberikan hukuman. Jadi di sini yang dibentuk adalah bagaimana siswa berperilaku memiliki disiplin yang positif, kemudian memiliki dorongan bukan hadiah. Jadi guru di sini adalah sebagai motivator, sebagai penggerak, bagaimana siswa itu bisa didorong, diberikan motivasi dan bukan berbentuk hadiah. Karena hadiah sifatnya sementara. Ya, kita berikan hadiah kepada siswa kita, kemudian hanya untuk waktu yang sangat singkat. Setelah itu dia nanti ada harapan-harapan tertentu nanti akan timbul pada siswa kita. Bagaimana siswa itu hanya akan mengharapkan hadiah. Tanpa hadiah dia tidak punya motivasi. Jadi hadiah untuk ditinggalkan. Jadi tidak berbentuk hadiah. Kemudian memahami bukan menghakimi. Nah, jadi siswa kita itu diminta untuk dapat lebih bisa memahami sebuah persoalan itu. Bukan kita memberikan hukuman atau menghakimi apa yang dilakukan oleh siswa. Kita berikan petunjuk, arahan, bimbingan ya terhadap para peserta didik kita. Kemudian sebagai model pengendalian diri, bukan kontrol dari orang lain. Jadi untuk mengendalikan diri. Jadi fungsi dari prinsip disiplin itu adalah sebagai kendali diri. Dan yang terakhir adalah memberikan sesuatu yang lembut dan tegas. Ya, tegas, lembut. Artinya disiplin positif itu sifatnya lembut tapi tegas. Lembut di sini adalah tidak kaku, ya. Artinya kita harus menyalakan sesuatu itu secara fleksibel. Memberikan arahan, bimbingan secara lembut, lunak terarah, ya, tapi tegas. Nah, ini adalah sebagai gambaran sedikit dari kami bahwa disiplin positif itu sangat penting diterapkan dan dilakukan oleh setiap guru. Ya. Jadi bagaimana lebih jelasnya tentang disiplin positif itu? Bagaimana jelasnya nanti? Bagaimana penerapan kesepakatan kelas, restitusi dan sebagainya itu? Inilah yang akan kita tunggu-tunggu penjelasannya dari guru penggerak kita. Itu yang dapat Bapak saya sampaikan. Lebih kurang saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih diucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan pembukaan untuk acara aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Baiklah, kita masuk kepada acara inti, yaitu penyebaran tentang budaya positif, diseminasi penerapan budaya positif untuk kepada Bapak Dedi Ruswandi, CGP Angkatan 11 UPT SMP Negeri 2 Padangan Ting, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Puji serta syukur kita kepada Allah yang mana kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini, sampai detik ini untuk beramal ibadah sebagai tenaga pendidik, mencerdaskan anak bangsa, menjadikan anak-anak bangsa ini menjadi anak yang cerdas, membangun Indonesia yang lebih maju dari tahun ini. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan syafaat yang kita perbanyak di yaumil masar nanti kita bisa diberikan syafaat oleh Nabi kita yang Nabi besar Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah atau mewakili, seterusnya Bapak dan Ibu Guru yang hadir pada hari ini dalam hal ini dalam aksi nyata presentasi dari modul akhir dari modul 1 yakni modul 1.4 yang di sini namanya adalah budaya positif. Di sini kami akan memaparkan selama lebih kurang 2 bulan kami ditimpa mulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4 dan di sini akan kami presentasikan yang mana yang akan kami sampaikan adalah tentang budaya positif. Jadi intinya bisa kita budayakan ke kelas kita masing-masing maupun di sekolah kita. Baiklah Bapak dan Ibu guru kami, kita mulai saja kegiatan kita yang di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah atau nanti Bapak Ibu berada di kelas. Lanjut. Nah, penerapan budaya positif di sekolah itu merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua unsur di sekolah ini. Jadi kalau kita bergerak berarti kita harus bersama-sama. Tanpa kita bersama-sama maka budaya positif yang akan kita terapkan tidak akan terwujud nantinya. Kemudian dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kita sudah membuat visi sekolah kita, maka kita akan mewujudkan ke lingkungan sekolah dengan budaya positif yang akan kita terapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana di situ ada 6, yang mana profil Pancasila itu yang 6 itu yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi yang pertama itu kalau kita yakini anak, yang pertama itu mudah-mudahan yang lainnya bisa terlaksana. Yang kedua berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi itulah 6 profil pelajar Pancasila.
Nah, sini kita akan masuk konsep utama dari modul 1.4 itu. Kalau kita lihat itu ada 7 nanti. Yang pertama yang akan kita jelaskan itu yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima itu posisi kontrol restitusi. Yang keenam itu keyakinan kelas. Yang ketujuh segitiga restitusi. Jadi dari yang 7 ini nanti saya akan mencoba memaparkan dari 7 yang saya tulis ini. Utamanya nanti bila ada Bapak dan Ibu melihat sisi positifnya, silakan diterapkan di sekolah kita ini maupun di kelas kita masing-masing. Kita masuk yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Di sini penjelasannya, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga seorang siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kebutuhan siswa itu sesuai dengan gaya belajarnya itu ada 3. Ya. Kita menyesuaikan kebutuhannya dan perkembangannya kita juga menyesuaikannya. Karena kita awal masuk pembelajaran atau kita ingin menyampaikan suatu pembelajaran itu berarti kita harus mengadakan suatu tes awalnya. Jadi kita bisa melihat di situ tingkat kemampuan anak tersebut. Lanjut. Perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang meraih keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya di masa depannya. Jadi itu kita harapkan nanti dia akan bahagia baik pada dirinya maupun di lingkungan masyarakatnya. Lanjut. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus ke respon kepada pendekatan teori kontrol ini menurut Stefan R. Kohlfeld. Di sini akan diberikan beberapa tabel nanti. Kita lihat. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu menurut para ahli yang saya sampaikan tadi. Lanjut. Nah, ini pembagian antara stimulus respon sehingga menjadi teori kontrol yang kita harapkan tadi. Yang pertama kita lihat itu kebutuhan atau realitas itu, kebutuhan itu kita sama, tapi kalau budaya kontrol itu realitasnya atau kebutuhan itu kita berbeda. Jadi kalau dulu kita samakan hanya sama rata, tapi sekarang ini kita harus membedakan sesuai kebutuhan anak tersebut. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tetapi kalau menurut teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun sekarang ini suatu perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kalau ada anak memiliki suatu permasalahan, berarti bukan suatu kesalahan yang kita buat, tapi memiliki suatu
tujuan yang kita harapkan ini. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau untuk dialog kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain, tapi kalau menurut dialog kontrolnya. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun sekarang ini suatu perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kalau ada anak memiliki suatu permasalahan, berarti bukan suatu kesalahan yang kita buat, tapi memiliki suatu tujuan yang kita harapkan ini. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau untuk dialog kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain, tapi kalau menurut dialog kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada saat bujukan gagal. Tapi kalau di teori kontrol, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau kita lagi berkolaborasi antara kita bersama, maka akan menciptakan hal-hal yang baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Tapi kalau menurut teori kontrol itu, model berpikir itu menang untuk menang. Berarti dari kegagalan itu menjadi berhasil dan berhasil nantinya. Nah, kalau dulu tidak dapat atau tidak anak, berarti kita biarkan. Tapi kalau sekarang enggak, kita berpikir menang untuk menang. Berarti upaya kita itu untuk memajukan anak bangsa. Lanjut, kita masuk materi yang kedua. Di sini kita masuk ke disiplin positif, di mana disiplin positif itu katanya kata disiplin identik dengan tata tertib, peraturan atau kepatuhan kepada peraturan. Biasanya kita ketahui disiplin itu adalah satu tata tertib atau peraturan. Kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif akhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kita berikan disiplin terhadap anak, belum tentu anak itu akan nyaman. Jadi itu kalau prinsip yang lama kita berikan hukuman supaya dia berubah, tetapi kenyataannya adalah tidak ada kenyamanan dari anak tersebut. Itu yang akan kita ubah. Nah, di sini disiplin positif itu, di sini ada yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Nah, di sini kita lihat, di mana di situ ada identitas kegagalan, ada identitas kita menjadi sukses. Biasanya yang gagal itu adalah hukuman, sementara yang disiplin itu bisa berdasarkan konsekuensi, bisa restitusi. Di sini kita akan jelaskan yang hukuman itu secara umum yang saya ambil. Nanti banyak arti hukuman itu. Namun di sini kita ambil ada 4 yang poinnya saja. Yang pertama, yang hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jadi kalau kita berikan suatu hukuman atau sanksi, kalau dia tak ingat, walaupun dia sudah tamat atau berkeluarga, teringat dia, berarti itu dah hukuman, berarti teringat dia, jangka waktunya panjang. Kemudian yang ketiga, korban itu mendapatkan keadilan, belum tentu lagi kan. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Nah, jadi tersakiti setelah kita beri hukuman, berarti dalam hatinya walaupun dia tidak menyampaikan pada diri kita, tetapi dia akan tersakiti. Sementara identitas yang sukses itu ada 2. Yang pertama itu ada konsekuensi, di mana di situ
intinya adalah sesuatu harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid, anak, tapi dalam jangka waktu pendek. Jadi kita berikan sanksi, tetapi jangka waktunya tidak lama. Jadi bisa dilupakan anak. Kemudian korban bisa diabaikan. Kemudian murid dan anak dibuat tidak nyaman. Nah, jadi kalau ada keyakinan atau konsekuensi yang kita berikan, berarti anak itu tidak nyaman, berarti tidak mau dia mengulang kembali. Nah, itu arti maksudnya. Kemudian kalau restitusi, di sini adalah restitusi itu merupakan pilihan. Pilihan itu berarti sesuaikan dengan apa keyakinan sekolah atau keyakinan kelas kita berada di kelas. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi teringat ya, ketika dia memilih itu teringat ya terus-menerus. Apa restitusi atau keyakinan yang dibuatnya bersama-sama, karena yang dibuat itu adalah dari anak itu sendiri. Kemudian korban mendapatkan ganti. Nah, jadi tidak nyohajo yang karena yang nanti berarti dia sudah berubah. Berarti yang akan melanggar peraturan itu bukan dia saja, karena bergantian. Tapi kalau yang hukum itu berarti dia harus mendapatkan gantian. Kemudian yang terakhir, murid atau anak mendapatkan penguatan dari kita sebagai guru yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Ya, lanjut. Nah, di sini saya akan mencoba dari Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada apa yang gagal, ada yang berhasil tadi. Di sini ada saya ambil sebuah pertanyaan di sini Bapak dan Ibu. Tolong Bapak Ibu baca, kemudian Bapak pilih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 soal yang saya berikan. Nanti tolong Bapak sampaikan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Silakan Bapak Ibu cermati yang 8 itu. Nanti silakan kalau ada yang mau menjawab dari soal tersebut. Silakan. Nanti saya bacakan satu persatu, nanti Bapak Ibu memilih hukumankah atau konsekuensi. Nah, jadi itu. Jadi ada 8 pertanyaan di sini yang saya berikan kepada Bapak dan Ibu untuk pemahaman kita bersama. Kalau seandainya betul jawaban Bapak dan Ibu, berarti sudah tahu mana yang disebut dengan hukuman, mana yang disebut dengan konsekuensi. Nah, silakan berpikir Bapak dan Ibu. Saya kasih waktu 5 menit untuk berpikir dari 8 pertanyaan tersebut. Silakan ditulis di kertas atau bagaimana, nanti akan saya tanyakan. Yang pertama katanya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang kedua, lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, memberikan coretan, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian yang keenam, bertemu di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Yang ketujuh, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Dan terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Sudah, Bu? Sudah. Yang nomor 7, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan sekolah. Dan Bapak Ibu, yang kita jawab, kita mulai dari nomor 1. Ya.
Nomor 1 apa jawabannya apa Ibu? Hukuman. Hukuman. Ya, ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Nah, untuk lebih jelasnya berarti kita akan menjawab sesuai dengan apa yang kita jelaskan tadi. Yang jawabannya adalah konsekuensi. Nah, karena mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, jadi bukan hukuman, karena kita berikan menyuruh anak itu menulis ke buku sehingga tidak mengulang lagi. Jadi teringat dia keterlambatannya tadi. Jadi dia menulis dengan keterlambatannya tadi. Kita lanjut nomor 2. Hukuman. Nah, kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah, ini boleh. Berarti hukuman. Tapi kalau guru olahraga? Boleh. Nah, kalau guru olahraga berarti masuk ke. Nah, jadi sesuaikan. Ya, jadi itu. Lanjut yang nomor 3, membersihkan coretan yang dibuat di meja. Ya, jawabannya konsekuensi. Yang keempat, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa? Ya, berarti jawabannya hukuman. Kemudian lanjut yang keenam, konsekuensi. Lanjut yang keenam. Nah, yang keenam hukuman. Ya, berarti sama jawabannya hukuman. Ya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Nah, karena mengobrol. Nah, mungkin anak kalau disuruh dia berdiri di lapangan, apalagi hari tarik jam 12, berarti dia itu adalah termasuk hukuman. Lanjut yang nomor 7, murid diminta bertelanjang kaki. Berarti apa? Murid diminta bertelanjang kaki. Apa? Nah, jadi jawabannya adalah hukuman. Nah, karena di situ apa? Sepanjang hari. Nah, jadi itu. Lanjut yang terakhir. Yang terakhir, berdiri di depan kelas. Berarti jawabannya hukuman. Ya. Jadi berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan, berarti kita beri sanksi langsung. Berarti itu adalah hukuman, bukan konsekuensi. Kecuali kalau memang ada keyakinan kelasnya atau aturannya. Lanjut kita masuk yang ketiga. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan itu adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu terdiri dari yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Lanjut. Nah, kita akan menjelaskan dari 3 yang tadi. Jadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu, hal ini merupakan tingkat terendah dari perilaku manusia. Biasanya orang yang berperilaku menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi kalau siswa nanti di sini nampak kita bahwa adanya ketidaknyamanan atau hukuman itu berarti tingkat terendah dari perilaku manusia. Jadi tidak bagus kita melaksanakan suatu hukuman terhadap siswa kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini penjelasannya pada tingkat ini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau kita melaksanakan pembelajaran atau apapun, kalau kita berikan imbalan atau penghargaan, berarti dia akan
merasa apa tuh? Ingin mendapatkan imbalan terus. Nah, kalau tidak ada berarti dia akan malas belajar. Nah, itu. Jadi tidak bagus untuk memberikan suatu hadiah atau imbalan. Itulah kurikulum sekarang ini, itulah yang tidak ada peringkat kelasnya di kelasnya. Jadi kalau diberikan peringkat kelas juara 1, 2 umum, nah ini efeknya. Jadi dia berharap dengan imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada tingkat ini, motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi dari yang ketiga itu, dapatkah kita ambil kesimpulan? Maka yang kita ambil yang nomor 3. Jadi nomor 3. Jadi dia akan menjadi seseorang itu dapat menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, lanjut. Nah, yang keempat, kita masuk kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu adalah kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Nah, sekarang kita jelaskan dari 5 tersebut. Yang pertama, kebutuhan atau bertahan hidup itu adalah kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Nah, jadi untuk bertahan hidup bisa fisiologis atau biologis. Contohnya kesehatan, rumah, makanan dan sebagainya. Kemudian untuk kasih sayang dan rasa diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, atau binatang peliharaan dan sebagainya. Lanjut kita yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini adalah kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan itu adalah kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas itu adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Seperti suka mencoba-coba, tidak terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru atau menarik. Itu kalau dia masuk ke posisi kebebasan. Yang terakhir, kesenangan. Kesenangan itu adalah kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Contohnya bisa bermain, tertawa, atau bertamasa. Lanjut kita lihat yang kelima, posisi kontrol restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol tersebut. Di sini ada 5 posisi kontrol itu. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman. Yang keempat itu sebagai pemantau. Yang kelima itu sebagai manajer. Nah, kita lihat 5 posisi kontrol itu menurut Diane Gosen dalam bukunya Restitution Restoring Social School Discipline. Dia mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif
apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser dan Rosen berkesimpulan ada 5 fungsi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol. Kelima fungsi kontrol tersebut adalah yang tadi: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, yang penghukum. Penghukum itu kita jelaskan, seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi bisa berupa fisik, bisa verbal, bisa dengan kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat untuk dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Satu persatu. Yang pertama, yang penghukum. Penghukum itu kita jelaskan, seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi bisa berupa fisik, bisa verbal, bisa dengan kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat untuk dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, contoh, patuhi aturan saya, atau awas. Kemudian, kamu selalu saja salah. Kemudian, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi, kamu selalu yang terakhir. Jadi itu adalah, kalau kita meminta anak itu, ada anak itu yang lambat yang menyelesaikan, kita katakan dengan kata-kata. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Itu adalah penghukum. Yang kedua, kita masuk yang kedua. Pembuat rasa bersalah. Jadi budaya kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari lembut akan seperti contoh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, berapa kali bapak harus beritahu kamu ya. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu pasti berbuat ini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Lanjut yang ketiga, teman. Nah, yang teman ini kita jelaskan, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bersifat negatif maupun bisa positif. Jadi ada positifnya, ada negatifnya. Kalau positif di sini merupakan hubungan baik yang akan terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah baby bapak, ya. Kemudian kedua, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Itu biasa. Kemudian nanti ibu bantu bereskan. Untuk hal negatif yang kita lihat pada posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak dan ibu itu teman saya. Kemudian murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Jadi kalau kita bersifat teman, itu ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Kemudian murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak
untuk guru yang lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi kalau bersifat teman ini, berarti kalau tidak ada guru tersebut, kalau dia ada permasalahan di rumah, kalau tidak ada guru tersebut, berarti dia tidak mau menceritakan kepada guru lain. Jadi kalau ada, kita nanti berusaha membujuk anak tersebut, berarti dia sebagai teman, berarti kita hindari. Kemudian yang keempat itu sebagai pemantau. Nah, pemantau itu memantau berarti mengawasi. Artinya pada saat kita mengawasi, kita akan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan atau draft cek atau catatan yang lain. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus atau respon yang tadi. Ia menunjukkan tanggung jawab guru dalam memantau murid. Nah, jadi masuk yang terakhir di sini sebagai manajer. Nah, pada posisi yang terakhir ini, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi kedua, kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Berarti dia akan ditanya apa keyakinan kelas yang kita buat. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Yang ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia? Misalnya konsekuensinya, misalnya kalau dia terlambat, apa konsekuensinya? Berarti itu. Jadi kita tanyakan. Kemudian, apakah jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, kalau dia sudah memperbaiki, bagaimana nanti efeknya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Memperbaikinya, tugas seseorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi dari 5 posisi kontrol, yang mana yang lebih baik? Iya. Jadi yang lebih baik itu adalah manajer. Pada di sini berarti kita baik kita sebagai guru maupun sebagai anak, berarti dia sebagai manajer yang lebih baik. Jadi bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi. Nah, kalau kita lihat ada yang posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melalui restitusi. Jadi kalau manajer itu
mungkin kalau dalam saat ini mungkin agak susah untuk kita karena belum terbiasa. Biasanya yang sering itu sebagai pemantau atau sebagai teman, atau penghukum. Jadi untuk yang posisi kelima ini kita usahakanlah kita berubah sedikit demi sedikit menjadi manajer, termasuk anak. Bagaimana anak itu menyampaikan kesalahannya sendiri. Yang itu yang akan kita percaya pada dirinya kepada anak, sehingga kalau ada dia mengatakan kesalahan satu hal yang salah, berarti dari mulut dia yang berucap, bukan kita sebagai guru yang mengucapkannya. Itu yang sebagai manajer. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk yang keenam. Yang keenam itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau peraturan kelas yang ada di sekolah. Yang pertama, keyakinan kelas itu artinya persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan peserta didik, dan selanjutnya akan ditaati bersama. Sementara peraturan kelas itu adalah seperangkat aturan atau pedoman yang diberlakukan oleh guru yang harus dipatuhi oleh peserta didik di kelas. Nah, lanjut. Ini kalau kita lihat penjelasan dari keyakinan kelas tersebut, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan atau disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Ia membuat kenyamanan dan keterpaksaan. Nah, untuk berikut ini cara pembuatan keyakinan kelas. Di sini ada beberapa poin caranya. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas itu keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas ditulis berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Kemudian pertanyaan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuaikan dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak kita lakukan hanya sekali. Kalau misalnya ada keyakinan kelas itu belum maksimal atau ada yang kurang, kita tanyakan. Atau mungkin setiap pertemuan bisa kita tanyakan ke anak. Apakah aturan kelas kita itu bisa kita pakai hari ini atau ada perubahan atau yang akan ditambah. Jadi itu untuk keyakinan kelas. Nah, yang terakhir di sini saya ambil segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah menyelesaikan suatu permasalahan di sekolah, ya, dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, tahapnya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu nanti intinya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan. Jadi terkadang kita
masih ada kita mengatakan belum ada, hanya beberapa guru yang mengatakan kata seperti ini, ya. Bukan kamu saja yang tak pernah melakukan, saya juga pernah melakukan. Nah, jadi kata yang saya juga pernah melakukan, yang kata seperti itu belum ada, sering kita belum ada termuncul oleh kita. Jadi kalau anak ada yang salah, berarti bapak pun dulu mungkin pernah melakukan. Tapi apakah itu boleh dilakukan atau tidak, berarti kita tanyakan kembali. Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini ada dua. Di sini artinya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Yang kedua, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Kemudian yang terakhir, untuk validasi tindakan yang salah. Dimana di sini artinya kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal itu. Apakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi itu yang terakhir. Nanti saya ambil contoh sebuah kasus. Nah, di sini saya ambil sebuah kasus sedikit. Masalah di sini saya membuat satu kasusnya adalah siswa membolos saat guru rapat. Jadi kalau ada ketika rapat majelis guru di kantor, nah, di sini ada siswa yang tidak masuk. Ketika setelah selesai rapat, berarti ada di kelasnya itu anak itu tidak masuk di dalam kelas atau tidak belajar. Nah, di sini kasusnya seorang siswa yang bernama Muhammad Haikal kemarin dilaporkan tidak mengikuti pelajaran dikarenakan membolos sekolah ketika bapak ibu gurunya sedang rapat. Jadi, nah ini contohnya, kita panggil dia ke kantor atau di suatu ruangan. Nah, jadi kita ambil dulu yang pertama, kita panggil, kita tanyakan, nah, kenapa kamu datang kemari? Saya mendapat laporan bahwa kemarin kamu bolos saat bapak dan ibu sedang rapat. Ya Pak. Lalu kita tanyakan kemana dan apa yang kamu lakukan. Nah, nanti contoh dia menjawab, kita menstabilkan identitasnya. Apa penyebabnya dia tidak hadir? Maka orang anak itu menjawab mungkin dia pergi ke warung atau kemana. Kemudian kita tanyakan kembali lagi, membolos yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Nah, nanti dia yang menjawab sendiri. Berarti dia menjawab salah. Kemudian dia katakan apa kesalahannya, kenapa dia tidak membuat. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke validasi tindakan yang salahnya kenapa. Kita tanyakan kenapa kamu membolos. Kemudian dia akan menjawab kenapa dia membolos. Jadi anak itu yang menjawab, sehingga anak itu kita yakini dengan kata-kata sekarang kamu sadar atau belum. Kemudian apakah masih ada kamu membolos lagi. Jadi itu yang kita tanyakan. Lanjut. Nah, di sini dengan kebolosannya tersebut kita minta anak itu memvalidasi tindakan salahnya, berarti dia akan meminta maaf atas kesalahannya. Nah, di sini kita ingin berupaya bagaimana anak itu berpikir sehingga dia bisa menyadari kesalahan. Kadang anak ini kalau kita lihat untuk tahap ini tidak pernah dia merasa bersalah, belum ada mengatakan maaf atas kesalahan yang dia lakukan. Nah, disinilah kita akan mencoba merubah sehingga kedepannya ketika di masyarakat atau di mana dia akan berubah nantinya. Kemudian kita masuk pertanyaan berikutnya. Lanjut ke bawah. Nah, di sini. Tunggu ke atas tadi. Di sini. Jadi kita meyakini dengan keyakinan kelas tersebut. Dengan keyakinan kelas yang kita buat tersebut. Nah, di sini kita tanyakan ke anak. Untuk kedepannya bila bapak dan ibu rapat, apa yang kamu lakukan? Nah, di sini
mungkin bisa meminta ke guru mata pelajaran, tugas atau apa yang mau dikerjakan. Nah, kemudian kita berikan penghargaan dan keyakinan dari anak tersebut. Semoga kamu mendapat pelajaran yang bermakna dari kesalahan yang ada dan kamu sudah lakukan untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Nah, berarti itulah keyakinan kelas sebagai contoh untuk kita yakini ke anak. Jadi dari hal yang ingin saya sampaikan tadi ada 7 budaya positif yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita bersama. Bila kita tidak ada merasa diri kita masih kurang atau ada pada diri kita hal yang tidak ke nilai yang positif, maka hal ini kita upayakan untuk merubah hal tersebut. Jadi mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf bila ada yang kata-kata saya yang dari 7 pemaparan saya tadi yang bermanfaat. Semoga Bapak dan Ibu bisa menerapkan di sekolah kita ini bersama-sama sehingga sekolah kita ini bisa menjadi sekolah yang lebih baik dan lebih maju. Itu saja akhir kata saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Dedi Ruswandi yang telah menyampaikan diseminasi penerapan budaya positif untuk kita terapkan di sekolah yang kita cintai ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak Dedi Ruswandi CGP Angkatan 11 bisa bermanfaat untuk kita dan kita jadikan sebagai kontrol bagi diri kita untuk melaksanakan di sekolah maupun di kelas yang kita ajari. Dengan berakhirnya pemaparan tadi, maka berakhirnya acara kita pada hari ini tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kita tutup acara ini dengan membacakan Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai moderator menutup acaranya dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya keyakinan kelas. Jadi menjelang kita masuk ke pokok pembicaraan kita masalah materi yang akan kita pelajari. Apa saja keyakinan kelas itu asalnya dari anak bapak sendiri. Dan nanti kita sepakati dan kita patuhi dan kita jalankan. Ya, jadi seperti itu. Nah, bisa atau tidak. Nah, kalau Bapak sampaikan tepuk 1, berarti kamu tepuk sekali. Ya, kalau Bapak suruh tepuk 2 kali, berarti kamu 3. Kalau Bapak suruh minta tepuk 3 kali, ya, Bapak mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 1, 2. Apa bilang tadi? Apa bilang? 2. Kalau 2 gimana? Tidak. Nah, berarti belum konsentrasi atau fokus. Tapi kan 2. Nah, ulang lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3,
Satu orang satu yang menuliskan menurut dia atau menurut kamu, menurut bapak anak. Yang sudah sudah selesai semuanya. Sudah, kalau sudah jumlah kita sesuaikan 1, 2. Hadir semuanya. Hadir 18. Pas 18 semuanya. Daya. Kalau sudah, siapa yang wakili untuk membacakan dari yang ditulis temannya? Ya, silakan. Ya. Selalu menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Yang lain dengarkan, nanti kita sepakati. Tidak boleh berbicara dalam kelas saat guru menerangkan pelajaran. 3. Tidak boleh terlambat masuk kelas. 4. Tidak boleh makan-makan di saat pelajaran sedang berlangsung. 5. Tidak boleh ribut saat jam pelajaran. 6. Dalam kelas boleh berbicara, tapi hanya berbicara hal yang penting saja. 7. Tidak berbicara ketika guru menerangkan. 8. Boleh berdiskusi dengan teman. 9. Saat ada orang yang berbicara di depan kita harus diam. 10. Tidak boleh berbicara ketika guru sedang menerangkan pelajaran. 11. Boleh makan-makan di kelas saat jam belajar. 12. Boleh membawa makanan. 13. Berbicara sama guru sambil membahas pembelajaran yang diajari guru. 14. Ketika guru menerangkan pelajaran, kita harus mendengarkan dan tidak bicara. Masuk dalam kelas tepat waktu, tidak boleh terlambat. Bayar tas tepat waktu. Mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan benar. Melaksanakan kelas. Bayar tas tepat waktu. Nah, terima kasih. Tadi sampaikan oleh teman-teman tadi, ada dari 18 yang ada di sini. Dari 18 itu ada yang sama ya, dengan kata-kata yang berbeda, tapi intinya sama. Jadi dapat kita ambil kesimpulan yang pertama, Bapak lihat ketika guru menjelaskan pelajaran atau temannya berbicara, berarti yang lain diam atau mendengar. Bisa kita sepakati itu? Baik. Jadi bisa kita sepakati? Berarti yang pertama apa katanya? Ketika seseorang berbicara, berarti yang lain diam. Itu yang pertama. Tadi ada pula Bapak lihat tadi dari yang lainnya. Yang kedua adalah masuk tepat waktu. Bisa kita setujui? Bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi
Bapak lihat yang kedua, yang ketiga itu tidak membawa boleh membawa makanan. Pasti tidak bisa kita sepakati ya. Boleh bawa makanan tapi tidak di dalam kelas. Berarti tidak ada kesepakatan, itu kan tidak bagus. Kecuali jamnya sudah selesai. Kemudian apa lagi tambahan tadi yang bisa mengerjakan tugas ya? Mengerjakan tugas sesuai dengan yang diarahkan oleh guru. Jadi kalau Bapak lihat dari keyakinan kelas tersebut, dari yang ada tersebut, ya, yang kedua kelas harus bersih. Berarti piket berjalan sesuai dengan jadwalnya. Oke, tenang. Jadi laksanakanlah piket. Siapa yang piket hari ini sesuaikan dengan piketnya masing-masing. Berarti sudah bertanggung jawab dengan piket masing-masing. Nah, kemudian yang lainnya tadi, jika ada uang kas di kelas, berarti kita berkewajiban untuk membayarnya. Karena sudah ada kesepakatan kelas kita, kalau betul kita ingin membuat sebuah uang kas, yang pertama gunanya mungkin kalau ada kawannya yang sakit, ya nah. Jadi maka dengan uang kas yang ada pada anak kami, kita gunakan untuk menjenguk teman yang sakit. Jadi sudah dapat kita keputusan keyakinan kelas. Nanti kita catat dan kita tuliskan di karton yang permanen dan kita tempelkan di dinding kelasnya, sehingga kita tahu apa keyakinan kelas kita untuk kita patuhi selama pelajaran di tahun ini, ya. Jadi itu mungkin itu untuk keyakinan kelas kita hari ini, sehingga kita bisa memulai untuk pelajaran selanjutnya. Oke, itu saja keyakinan kelas kita. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Nadira. Nah, silakan duduk dulu. Baik Pak, terima kasih Pak. Nadira, kamu tahu tidak Bapak panggil ke sini? Kenapa ya Pak? Mungkin karena saya tidak pakai sepatu. Iya, betul. Apakah kamu bawa sepatu? Iya Pak, bawa. Nadira, setiap kita pasti memiliki kesalahan. Maksud pada diri Bapak. Nadira pasti memiliki alasan. Iya Pak. Apa alasan Nadira tidak pakai sepatu? Karena tadi sholat di musola Pak. Nah, baiklah. Di musola pasti kita tidak pakai sepatu. Namun ketika bel sudah berbunyi, pasti kita harus menggunakan sepatu lagi. Iya Pak. Maaf Pak, saya salah Pak. Karena setelah sholat di musola tadi, saya langsung bermain. Walaupun kamu nyaman tidak pakai sepatu atau istirahat, apakah sudah memenuhi persyaratan? Tidak Pak. Apakah kamu tahu keyakinan kelas yang kamu buat? Datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, dan memakai seragam lengkap. Terima kasih Nadira masih ingat dengan keyakinan kelas. Selanjutnya apa yang Nadira lakukan? Saya akan langsung memakai sepatu Pak, dan saat bermain pun saya akan tetap memakainya. Nah, baiklah, terima kasih Nadira sudah melaksanakan apa yang keyakinan kelas tersebut.
Mulai kapan Nadia ingin melaksanakan? Sekarang Pak, sampai di kelas saya akan langsung memakai sepatu. Ya, terima kasih. Bapak doakan semoga Nadira bisa melaksanakan keyakinan kelas yang telah kita yakini bersama-sama, dan Bapak akan doakan tidak terjadi hal ini lagi. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadira Auliana Taza, siswi kelas 9 UPT SMP Negeri 2 Parangganting. Terima kasih Bapak Dede Ruswandi. Saya senang sekali diajak diskusi untuk mencari solusi atas permasalahan yang saya lakukan. Saya berjanji tidak akan memakai sepatu saat jam pelajaran lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.